Dasar Buniyani, kenapa baru sekarang beberkan siapa pemotong video Ahok? Hah? Hayo, Pak Prabowo mungkin ketar-ketir. Kemudian ada sebetulnya yang substansial di sana, yaitu soal transkrip saya yang oleh Mas Guntur dikatakan sebetulnya saya dibilang memelintir. Kemudian ada yang dihilangkan. Nah, ada sebetulnya yang diperdebatkan itu soal kata pakai di sana. Itu nggak ke ini gitu, nggak ke transkrip. Tapi tadi saya lihat itu memang ada kata pakai. Saya mengakui kesalahan saya sekarang. Tadi ketika itu ada memang ada kata pakai. Jadi transkrip saya itu mengatakan bahwa dibohongi pakai surat Al-Maidah. Itu jadi begitu. Nah, yang kata pakai itulah yang tidak ada di dalam transkrip saya. Nah, jadi saya mengakui kesalahan saya kalau itu memang tidak ada kata pakai. Ramainya umat Islam itu selalu disebabkan oleh dua hal. Kalau nggak salah paham, pahamnya salah. Selalu itu aja. Saya ingin menegaskan di sini, yang namanya teks apapun itu bebas tafsir, bebas makna. Yang namanya Al-Quran, yang paling sah untuk menafsirkan, yang paling tahu tentang Al-Quran itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, bukan Majelis Ulama Indonesia. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan oleh Ahok di Pulau Seribu, ya Ahok, bukan orang lain. Itu ilmu tafsir, itu ilmu teks, hermeneutik. Karena itu dia tabayun, dia menjelaskan, dia minta maaf, saya tidak pernah bermaksud menyakiti umat Islam, saya tidak bermaksud mengakukan seperti itu dilakukan. Agama ditunggangi oleh politik karena tujuan sebenarnya bukan masalah penghinaan ataupun penistaan, tetapi justru menjegal Ahok untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Ayat-ayat Tuhan dipelintir habis-habisan sesuai nafsu politik mereka. Berawal dari video yang diupload oleh Buniyani, Ahok kena masalah yang sebetulnya bukan salahnya. Ini akibat adanya editing berupa penghilangan sebuah kata yang menyebabkan maknanya jadi berbeda. Ahok terseret kasus penistaan agama karena menyinggung surat Al-Maidah ketika berkunjung di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu sebelum Pilkada DKI. Video itu menimbulkan kontroversi karena hilangnya kata pakai. Buniyani yang baru-baru ini mengungkap kekuatannya tak terduga di kanal YouTube Refli Harun. Dia bilang video Ahok yang mengatakan jangan dibohongi pakai surat Al-Maidah beredar di Facebook. Dia mengatakan bahwa kata pakai dalam video itu tidak terdengar jika tidak menggunakan earphone. Saya mencoba membuat caption video itu dari kata pakai. Jadi, dibohongi surat Al-Maidah. Itulah yang menurut pelapor saya sengaja, kata Buniyani. Pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti, itu pasal 27, mestinya saya dilepaskan. Tapi ini karena memang saya sudah diincar, harus kena jadi dicari pasal 28 ayat 2 yang terbukti, pasal 32 ayat 1, dan yang itu mengubah dokumen elektronik, kata si Buniyani lagi. Buniyani kemudian membeberkan bahwa sosok yang memotong video tersebut adalah tim Cyber Prabowo. Oh, itu dia yang memotong, sebetulnya tim Cyber Prabowo memotong menjadi 30 detik. Dia sempat minta maaf ke saya, kata Buniyani. Lalu apakah Anda percaya? Ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari pengakuan Buniyani itu. Yang pertama, kenapa dia baru sekarang bicarakan ini? Kenapa dia nggak jelaskan semuanya dari awal? Ini sama saja dengan menyimpan informasi berharga kalau memang apa yang dia katakan itu benar, yang mungkin bisa mengubah nasib Ahok kala itu. Yang kedua, Buniyani baru beberkan hal ini karena ingin mengembalikan nama baiknya. Selama ini kalau bicara soal kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok, publik sudah terlanjur percaya kalau Buniyani adalah penyebabnya. Lagi pula, Buniyani menjadi petinggi di Partai Umat. Artinya citra politiknya harus bagus dong dan bersih agar karirnya bisa naik. Enggak terhalang oleh perbuatannya terhadap Ahok. Kalau ini benar, sama saja dengan egois, mau menyelamatkan diri sendiri doang, dia juga ikut andil bikin caption kan. Kalau tujuan dia sebut nama tim Cyber Prabowo adalah untuk membersihkan namanya, sayang, itu nggak akan berhasil. It's not works, okay? Yang ketiga, ada netizen yang menyebut ini adalah upaya adu domba antara Prabowo dengan PDIP. Saat pilkada, Ahok diusung PDIP. Buniyani menyebut tim Cyber Prabowo, entah benar atau tidak. Bukankah itu bisa menciptakan ketegangan antar kedua pihak yang sebelumnya sudah sempat mesra?
Apalagi ada rumor Prabowo akan diduetkan dengan Puan Maharani. Wah, untuk isu ini masih sebatas omongan Buniani. Belum ada nama yang disebut langsung. Tapi kalau seandainya memang benar, kita sudah tahu kubu Prabowo seperti apa. Nggak diketahui secara pasti kenapa Buniani tiba-tiba bernyanyi seperti ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditargetkan olehnya jika tudingannya memang benar. Omongannya ini tidak akan dipedulikan kalau hanya sebatas menyebut tim, bukan nama-nama di balik tim tersebut. Kubu Prabowo bisa dengan mudah mementahkan ini dengan mengatakan kalau Buniani cari sensasi belaka. The end, udah habis. Tapi terlepas dari itu semua, Buniani memang lucu. Sudahlah berbuat, tapi merasa tidak perlu bertanggung jawab dan membuat pengakuan baru, padahal dia bisa melakukan itu saat kasus Ahok memanas. Tapi bagaimanapun juga, sekelompok orang yang merasa Ahok tetap salah apapun isi videonya, mau ada kata pakai atau enggak sama aja. Ahok harus dinyatakan bersalah, harus dipenjara. Seandainya Ahok tidak mencalonkan diri, pasti dia akan aman-aman saja. Paling cuma dikecam sedikit aja sana-sini. Nah, pemicunya memang dari video yang diupload si Buniani itu. Dari situ elit politik melihat ini sebagai peluang emas untuk menjatuhkan Ahok. Bahkan bisa menyingkirkannya selamanya. Terbukti Ahok mau nyalon apapun jadi terganjal aturan sekarang. Jadi apapun niat Buniani yang menuding ada pihak lain dalam kisruh video tersebut tidak serta-merta membuat publik kembali percaya kepadanya. Padahal waktu itu kepuasan warga Jakarta terhadap Ahok mencapai 70% lebih. Lalu kenapa elektabilitasnya tidak berbanding lurus dengan kepuasan warganya? Jawabannya cuma satu, ya kasus penistaan agama yang dibuat-buat. Tapi seiring dengan waktu warga Jakarta mulai sadar bahwa kasus tersebut bermuatan politik. Apalagi banyak ahli, pengamat sampai LBH mengatakan seperti itu. Jadi nggak benar Ahok menistakan agama Islam. Mari kita tinjau ulang bukti-buktinya. Untuk yakin kalau kasus ini cuma politik semata, sengaja digoreng sedemikian rupa oleh lawan Ahok, maka kita perlu ingat kasus tahun 2014. Pasti kita ingat ini. Kalau belum pernah menonton, coba amatin sejak menit ketiga. Ini kasus Prabowo titisan Allah. Tentu ini juga penistaan agama. Tapi apa reaksi MUI? Keren ya MUI. Bijak sekali saat itu. Bahkan MUI menganjurkan agar video Prabowo titisan Allah jangan disebar lagi. Sebenarnya masih ada satu kasus lagi soal mendesak Allah. Tapi rasanya kasus ibu berjilbab itu sudah cukup. Banyak alasan yang dikeluarkan untuk membela si ibu. Tapi Ahok lain justru ia dicari terus kesalahannya. Ya namanya juga mau pilkada toh. Kalau bukan pilkada dan bukan Ahok, pasti kasusnya jadi kayak si ibu tadi kok beres. Jadi dari sini saja sudah jelas kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok berlatar belakang politik. Ya karena ada pilkada tadi supaya Ahok gak jadi gubernur. Nah jadi buat yang milih lawan Ahok karena merasa Ahok menistakan agama, mungkin kalian harus berpikir lagi. Jangan-jangan kalian korban politisasi saja. Pengadilan banyak sekali menguak fakta sebenarnya tentang kasus penistaan agama ini. Saksi ahli dari JPU malah dituntut karena berbohong, padahal bohong saat menjadi saksi itu termasuk dosa besar dalam Islam ya. Nah, contohnya ini, saya kutip dari Tempo. Kuasa hukum terdakwa Ahok telah melaporkan dua pimpinan Front Pembela Islam DKI Jakarta, Novel Bamukmin dan Muksin Alatas, terkait dengan dugaan memberikan keterangan palsu dalam sidang kasus penistaan agama. Nah, kuasa hukum Ahok, Rolas Sitinjak, mengatakan akan segera melaporkan saksi lain yaitu Irena Handono. Dia menjadi saksi pelapor yang mengaku sebagai mantan biarawati dan menjadi mu'alaf. Rolas bersama anggota kuasa hukum Ahok itu sebelumnya telah melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya karena dianggap telah mencemarkan nama baik Ahok dan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Jadi kredibilitas saksi ahli kubu JPU justru dipertanyakan. Kok bohong di bawah sumpah? Nah, kita ingat kembali keterangan dari saksi ahli agama yang dihadirkan oleh tim kuasa Ahok. Kalau diterjemahkan sebagai pemimpin silahkan, tapi berdasarkan riset terhadap 30 kitab tasfir, tidak ada satupun saya mendapati yang bermakna pemimpin. Aulia artinya teman setia, penolong, aliansi, membantu keperluan orang-orang yang beriman, kata Ahmad. Sababun nuzul atau asal-usul turunnya ayat Al-Maidah 51 adalah peperangan antara umat Islam dengan kaum Yahudi dan Nasrani pada zaman Nabi Muhammad. Saat itu kaum Yahudi paling membantu untuk memusuhi Rasulullah.
Demikian ini juga dilakukan Nasrani, mereka jadi teman setia satu sama lain untuk memusuhi Rasul, kata Ahmad. Lebih jauh ketika hakim bertanya apakah itu berarti jika menjadikan orang Yahudi dan Nasrani teman setia saja tidak boleh, maka tidak boleh pula menjadikan mereka sebagai pemimpin. Ahmad menjawab penalaran tersebut keliru karena alasan hukumnya atau ilat tidak sama. Terkait hal itu, Ahmad mengatakan surat Al-Ma'idah 51 tidak bersifat mutlak, namun hanya dapat diterapkan dalam konteks peperangan saat terjadi puncak permusuhan. Ayat tersebut bisa ditempatkan